Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sebelum kita mulai, saya mau ingatkan kalian untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Kenapa? Karena di channel ini kita akan terus menggali keajaiban-keajaiban yang ada di sekitar kita yang ternyata sudah dijelaskan dalam Al-Quran sejak ribuan tahun lalu. Jadi jangan sampai ketinggalan. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan terbaik ya. Pernahkah kalian berpikir dari mana datangnya seorang anak? Mengapa ada yang terlahir laki-laki dan ada yang perempuan? Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tapi di baliknya tersimpan sebuah rahasia ilmiah yang sangat kompleks. Rahasia yang ternyata sudah Allah jelaskan ribuan tahun sebelum ilmu pengetahuan modern menemukannya. Topik ini seringkali menjadi bahan perdebatan. Banyak orang, terutama di masa lalu, yang menyalahkan seorang ibu jika ia tidak melahirkan anak laki-laki. Padahal, secara ilmiah, penentuan jenis kelamin anak bukanlah tanggung jawab ibu, melainkan ayah. Allah SWT, Zat yang Maha Mengetahui, telah mengisyaratkan hal ini sejak lama. Allah berfirman dalam surah An-Najm ayat 45 dan 46. Dan sesungguhnya dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan dari nutfah apabila dipancarkan. Ayat ini menyebutkan kata nutfah yang berarti sejumlah kecil cairan. Di dalam teks aslinya juga ada kata tumna yang berarti yang dikeluarkan atau yang ditanamkan. Di dalam ilmu biologi modern, kita tahu bahwa yang dikeluarkan oleh laki-laki adalah sperma, sementara sel telur wanita adalah yang ditanamkan atau yang sudah siap di dalam rahim. Ini adalah isyarat pertama bahwa cairan dari laki-lakilah yang berperan dalam pembuahan. Al-Quran juga menyatakan dalam surah Al-Qiyamah ayat 37-38, bukankah dia mulanya hanya setetes nutfah yang ditumpahkan ke dalam rahim, kemudian nutfah itu menjadi sesuatu yang melekat, lalu Allah menciptakan dan menyempurnakannya. Kata nutfah di sini dipertemas lagi dalam ayat lain sebagai nutfatan min manyin, setetes mani. Hal ini dengan sangat jelas mengindikasikan bahwa jenis kelamin seorang anak ditentukan oleh kaum Adam. Lalu, bagaimana ilmu pengetahuan modern membuktikan kebenaran ini? Dalam dunia sains, ada ilmu yang disebut genetika. Ilmu ini menemukan adanya kromosom, yaitu organel kecil di dalam sel yang membawa sifat keturunan. Setiap sel manusia memiliki 23 pasang kromosom. Dan satu pasang di antaranya adalah kromosom seks yang menentukan jenis kelamin kita. Pada wanita, sepasang kromosom seksnya adalah XX. Artinya, sel telur atau ovum seorang wanita selalu membawa satu kromosom X. Sebaliknya pada laki-laki, sepasang kromosom seksnya adalah XY. Ini berarti sperma seorang laki-laki bisa membawa kromosom X atau kromosom Y. Ketika terjadi pembuahan, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Satu, jika sperma yang membawa kromosom X membuahi sel telur yang selalu membawa kromosom X, maka janin yang terbentuk akan memiliki kromosom XX dan jenis kelaminnya adalah perempuan. Dua, jika sperma yang membawa kromosom Y membuahi sel telur yang selalu membawa kromosom X, maka janin yang terbentuk akan memiliki kromosom XY dan jenis kelaminnya adalah laki-laki. Fakta ilmiah ini secara mutlak membuktikan bahwa penentu jenis kelamin adalah sperma yang berasal dari laki-laki. Subhanallah, betapa luar biasanya Al-Quran yang sudah menjelaskan rahasia sedetail ini ribuan tahun lalu. Di zaman ketika kaum jahiliyah menganggap anak perempuan adalah aib dan lebih menyukai anak laki-laki, Allah memberikan petunjuk yang sangat jelas bahwa jenis kelamin adalah ketetapannya dan bukan tanggung jawab seorang ibu. Ini adalah bukti nyata bahwa Allah tidak hanya berkuasa, tapi juga maha adil. Dia meluruskan pandangan yang keliru, memberitahu manusia kebenaran, dan mengangkat martabat seorang ibu. Meskipun demikian, kita harus ingat satu hal penting. Pertemuan antara sperma dan sel telur, serta jenis kromosom mana yang akan berhasil membuahi, sepenuhnya berada dalam kekuasaan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 49-50,
Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahi jenis laki-laki dan perempuan dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa. Ayat ini mengajarkan kita tentang kerendahan hati. Meskipun secara biologis kita tahu bahwa kromosom Y laki-laki yang menentukan jenis kelamin, kita tidak boleh sombong. Kita tidak bisa memaksa kehendak kita. Semua kembali kepada kekuasaan Allah. Allah bisa saja menetapkan agar sperma dengan kromosom X yang berhasil membuahi, atau sebaliknya. Bahkan, Allah juga bisa memberikan kedua jenis kelamin dalam satu kelahiran, kembar laki-laki dan perempuan, atau menetapkan sepasang suami istri untuk tidak memiliki keturunan sama sekali. Semua ini berada dalam genggaman kekuasaannya. Jadi, ketika kita melihat seorang anak laki-laki atau perempuan, janganlah pernah ada prasangka atau kesombongan. Mereka adalah anugerah dari Allah. Dan di balik penciptaan mereka, terdapat rahasia ilmu yang luar biasa. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu mensyukuri setiap anugerah, termasuk jenis kelamin anak-anak kita. Setelah mendengar penjelasan ini, apa yang paling membuat kalian terkesan tentang keajaiban penciptaan manusia? Dan bagaimana ini mengubah cara kalian memandang kelahiran seorang anak? Bagikan pemikiran kalian di kolom komentar ya. Kalau kalian suka dengan konten yang menggabungkan sains dan hikmah Al-Quran seperti ini, jangan lupa like, share, dan nyalakan loncengnya. Kita akan terus belajar bersama untuk menjadi pribadi yang lebih bersyukur. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.